Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dulu ya Mi-nya itu. Ini salawat namanya salawat Qur'aniyah. Apa itu salawat? Yang dimaksud salawat ada 3. Ada berapa Mi? Ada 3. Pertama, salawat atau salat ya. Kalau salat kan 1. Kalau salawat banyak. Bukan 3. Cuma yang dimaksud dengan salawat ada 3 gitu ya. Nah, salawat itu ada salawat menurut lugot. Ada salawat menurut syar'i dan salawat atau sholat ya. Ambil mupernya aja sholat ya. Dan sholat menurut lugawi syar'i. Tadi kan mau bilang Mi, salawat itu ada 3. Jadi salawat menurut lugot, salawat menurut syar'i, dan salawat menurut lugawi syar'i. Salawat atau sholat secara lugot, secara bahasa yaitu berdoa. Setiap berdoa berarti itu sholat atau salawat ya. Oleh karena itu nama sholat ini kemudian dipakai nama untuk ibadah kita ya. Karena sebelum dipakai nama, sholat itu artinya memang doa. Ada kesesuaian gitu. Kayak mawar kan ini, ada bunga namanya bunga mawar. Terus ada anak perempuan dikasih nama mawar. Nah, sebelum dipakai nama anak itu kan dia punya arti ya, bunga. Arti sebenarnya mana mawar teh. Nah, kayak sholat. Sholat juga secara lugat artinya emang doa. Kemudian sholatnya dipakai oleh syara jadi nama ibadah kita ya, yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam itu ya, sebut sholat. Nah, sholawat bagi kita Mi, bagi umat Islam itu ada yang wajib, ada yang sunat. Sholawat yang wajib itu Mi di sholat. Ketika kita sholat wajib baca sholawat ketika tasyahud ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, itu wajib itu dalam sholat. Kalau di luar sholat sunat ya. Kenapa kita harus sholat atau sholawat kepada Nabi? Karena kita tuh berhutang budi Mi. Manusia itu tahu nama Tuhan itu Allah dari Nabi. Sebelum Nabi Muhammad diutus, orang tidak tahu siapa nama Tuhan itu. Sehingga mereka mengira-ngira gitu kan. Bikin patung. Akhirnya patungnya sembah-sembah. Dianggap bisa menyampaikan pengabdian mereka kepada Tuhan gitu. Karena nggak tahu Tuhan gitu. Ketika Nabi Muhammad diutus, dikasih tahu oleh Nabi Muhammad, wah nama Tuhan SAW itu namanya Allah. Kita juga dia tahu sekarang itu berkat Nabi. Jadi kita itu hutang jasa Mi ke Nabi itu. Makanya dalam Islam itu kita itu harus taat kepada Allah dan kepada Nabi mutlak. Dan itu boleh ke orang tua. Orang tua itu wajib kita taati selama menyuruh kebaikan. Kalau orang tua menyuruh tidak baik, tidak wajib kita taat. Tapi kalau ke Allah dan ke Rasul nggak bisa tidak taat. Harus selalu taat. Kalau tidak taat, udah dosa gitu kan. Jadi kecintaan itu, mahabbah itu bagi umat Islam itu pertama kepada Allah, kedua kepada Nabi, ketiga baru ke orang tua. Kalau orang tua benar. Keempat mungkin baru ke suami atau istri ya. Kelima baru ke anak. Nah gitu. Berjenjang. Tapi yang pertama dan kedua harus ke Allah dan ke Rasulullah dulu. Jadi kalau kalian di luar sholat tidak sholawat, mulai sekarang harus mulai ya. Harus mulai sholawat. Nah ini sholawat Qur'aniyah. Di Al-Quran disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu sering dengar mungkin ya. Bahwa Allah dan para malaikatnya sholawat kepada Nabi. Kemudian Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang beriman. Tuh.
Khusus orang beriman yang diseru. Salawatlah kalian kepada Nabi dengan salawat yang sebaik-baiknya. Nah, oleh para ulama dijelaskan, maksud salawat dari Allah kepada Nabi itu bukan berarti Allah baca kayak kita ya. Allahumma sholli ala sayyidina, bukan begitu. Tapi Allah memberikan rahmat kepada kanjeng Nabi. Itu artinya Allah salawat kepada Nabi. Kemudian kalau malaikat memberi salawat, sama itu juga bukan berarti kayak kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina, bukan. Tapi malaikat memohonkan ampun untuk kanjeng Nabi ya. Nah, baru dari kita. Kalau kita salawat benar, kita mendoakan kepada Nabi. Itu maksudnya ya. Jika kalian dengar ya salawatnya ya. Ini namanya salawat Qur'aniyah. Bapak dipakai sekarang Mi. Kalau ngajar ibu-ibu ya sebelum pengajian dibuka dulu dengan salawat ini. Ya. Sholatullahi wassalam. Sholatullahi ari salawat Allah. Rahmatnya maksudnya. Wassalam dan keselamatan. Penjagaannya. Selamatnya kan dijaga ku Allah. Eta alaman uhiyal Quran. Semoga tetap kepada orang. Mante orang. Uhya yang diberi wahyu orang ini. Al-Quran dengan Quran. Orang yang diberi wahyu dengan Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud sholatullahi wassalam alaman uhiyal Quran itu. Jadi kita mendoakan agar Allah memberikan rahmat dan keselamatannya untuk Nabi Muhammad. Begitu ya. Wa ahli baitihi. Dan kemudian rahmat dan keselamatannya juga semoga dilimpahkan kepada ahli baitnya Nabi. Keluarga Nabi maksudnya ya. Al-Kirami yang dimuliakan Allah wasobi dan kepada para sahabatnya juga. Jadi doa kita itu untuk Nabi, untuk keluarganya, dan untuk para sahabat ya. Zawil Qur'ani, orang-orang yang memiliki Al-Quran. Karena di zaman Nabi, Quran itu ditalar ke para sahabat ya. Enggak ada buku waktu itu, belum dibikin bukunya. Salamullahi waridwan. Salamullahi dan keselamatan dari Allah, waridwan dan ridho Allah. Keridhaan Allah itu alaman semoga juga tetap bagi orang-orang adom Al-Quran. Yang mengagungkan Al-Quran. Nah, kita belajar Al-Quran nih. Itu kan jelas motivasi utama. Karena kita meyakini itu kitab suci. Kita agungkan ya. Berarti kita terkena doa ini nih. Supaya Allah memberikan keselamatan dan keridhaan kepada orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Bikol bin khalisin nawa muhibi rogibil Quran. Nah, orang-orang yang mengagungkan Al-Quran itu hatinya itu bersih. Dan selalu berniat untuk mencintai Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu kalamullah. Kalau cinta Al-Quran berarti cinta Allah begitu. Patuba man ta'alama, patuba maka bahagia. Siapa man orang ta'alama yang mempelajari Al-Quran. Wa ba'du alam Al-Quran. Dan setelah bisa, mereka mengajarkannya kembali. Ini hadis Nabi sebenarnya. Wa yarukum man ta'alama Al-Quran wa alamahu. Sebaik-baik engkau adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kembali. Bisa aja hanya mengajar cara baca ya, atau mengajar tajwid, atau mengajar hukum fikihnya, hukum tauhidnya. Itu kan dari Quran semua itu. Jadi kalian harus mengambil peran di situ. Selemah-lemahnya itu ya kita mengajar ngejahnya nanti. Kalau kalian udah tiba waktunya terjadi masyarakat. Minimal ngejah itu paling hebat ngejah itu. Nggak akan kalah sama ikro ya. Detail. Diulik. Di YouTube Bapak banyak lihat aja, silakan diulik ya. Karena Bapak bikin YouTube sebenarnya buat kalian, buat keluarga. Bapak ngajar orang lain sebenarnya mengajar kalian gitu. Kalau kalian perlu tinggal lihat tuh. Diikutin aja cara Bapak ngajar ya. Syukur-syukur kalian punya inovasi bisa lebih bagus dari Bapak ngajarnya ya. Enggak apa-apa, bagus. Wadah indah kulihin, kemudian setelah dia belajar, kemudian mengajarkannya kembali, kemudian dia juga selalu membaca Al-Quran tuh. Setidaknya kita dalam sholat baca Quran kan, ya Mi? Baca Fatihah tuh. Dalam sholat. Nanti tambahin. Ya, di waktu tertentu kita juga baca Quran langsung lah, bukan cuma Fatihah aja gitu ya. Bapak kan tiap Rabu Kamis. Kemudian Sabtu Minggu Senin ngaji Quran terus sama ibu-ibu dan Pak Ilin ya. Muratilan
talil Quran, dan membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu bahasa Al-Quran ya. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi kalau kalian ditanya kenapa kalian baca Quran, jawabnya karena memenuhi perintah Allah ya. Allah kan memerintahkan di Al-Quran tuh. Warattilil Qur'ana tartila. Silakan baca Al-Quran itu, kata Allah itu. Dengan tartil. Tartil itu tajwid mi ya. Mujawidan wa khosian, dengan tajwid baca Qurannya, dan khosian rasa khusyuk. Wa mufhiman jeung memahaminya, terutama udah belajar huruf jurmiyah tuh bisa paham makna Al-Qur'an terhadap mana-mana Al-Qur'an. Wa amilan, dan berusaha mengamalkan jami ama, semua perkara hawa wa maqtadal Qur'an yang terliputi oleh Al-Qur'an, dan tujuan-tujuan Al-Qur'an itu apa, perintah-perintahnya apa gitu dilaksanakan. Nah, lagunya begini ya. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man 'azzamal Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man 'azzamal Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbi ragibil Qur'an. Biqalbin khalisin wa muhibbi ragibil Qur'an. Patuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Patuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an wa dama 'inda kulli hin murattilan talil Qur'an. Wadama 'inda kulli hin murattilan talil Qur'an. Mujawwidan wa khashi'an wa mubhimam manal Qur'an. Mujawwidan wa khashi'an wa mubhimam manal Qur'an wa amilang jami'a ma hawa wa maktabal Qur'an. Wa amilang jami'a ma hawa wa maktabal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baca belakangnya ya. Tentang tajwid ini ya. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4 ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Warattil dan tartilah kalian ketika membaca Al-Quran dengan tartil yang sebenar-benarnya. Nah, para ulama memahami tartil di sini adalah tajwid. Nomor 1, tajwid ada 2 ya. Pertama, tajwid menurut lugat, yaitu al-ityanu bil jayyid. Jadi tajwid sebelum dipakai nama untuk ilmu ya, dia punya arti tersendiri, yaitu al-ityanu bil jayyid. Artinya mendatangkan kebaikan. Atau atahsin. Sama artinya atasin juga. Kalau al-ityanu bil jayyid artinya mendatangkan kebaikan, kalau atasin artinya membaguskan ya, membaguskan, membaikan, membaguskan. Yang kedua, tajwid menurut istilah. Maksud istilah di sini adalah istilah ahli qiraah, ahli baca Quran. Maksudnya ulama ya, ulama yang ahli Al-Quran, terutama pembaca Al-Quran, mereka memberikan ta'rif
Ta'rif itu definisi ya. Definisi tentang tajwid, apa tajwid itu gitu kan. Nah, dijawab oleh mereka ini nih. Tajwid adalah tilawatul Qur'ani. Membaca Al-Qur'an. Bi'i'ta'i kulli harfin haqqahu, dengan menyampaikan setiap huruf itu hak-haknya. Jadi hak huruf itu ada 3. Pertama, dia berhak dikeluarkan dari makhrajnya, dari tempat keluarnya. Kedua, berhak juga sifat lazimnya ya dipelihara, dipertahankan, dan juga sifat aridi. Ya. Jadi baca Al-Qur'an itu 3, Pertama, makhraj, tempat keluar huruf ya. Harus tahu kita, nanti Bapak ajarkan ya. Sedikit-sedikit. Makhraj, tempat keluar huruf. Kemudian sifat lazim, kemudian sifat aridi. Pertama, makhraj. Kedua, sifat lazim. Ketiga, sifat aridi. Nah, makhraj itu asalnya 5. Pertama nih, tenggorokan atau halak atau hulkum. Kedua, rongga mulut. Kalau menurut kita calawak, ada rongganya. Nah, itu. Rongga mulut, jaupul pami. Ketiga, huruf itu keluar dari lisan, lidah. Keempat, huruf itu keluar dari sapatain, kedua bibir. Yang kelima, yang terakhir, dari ini khuaisum, batang hidung. Itu pokok makhraj ya. Asalnya tempat keluar huruf itu dari 5 tempat, Anwar ya. Dari tenggorokan, dari jaupul pami itu apa? Lolowong baham atau ya rongga mulut. Kemudian dari lisan, dari lidah, kemudian dari kedua bibir, dan khuaisum ini ya, khuaisum, batang hidung. Nah, kemudian halak itu kan dibagi 3. Nah, nanti dari lisan juga dibagi lagi ya. Dari bibir juga ada beberapa makhraj, semua jadi 17. Jadi asalnya 5 dipecah jadi 17. Dari 17 makhraj keluar 28 huruf apa namanya? Hijaiyah. Nah, jadi tajwid itu ya menurut tarifnya yaitu tilawatul Qur'ani bi'i'ta'i kulli harfin haqqahu, membaca Al-Qur'an dengan menyampaikan hak-hak tiap hurufnya. Min mahrojihi, dikeluarkan dari mahrojnya, wasifatihi, dan dikeluarkan juga sifat-sifatnya, wa ghairi dalika. Dan selain itu, misalnya untuk waqaf bagaimana, untuk wasol bagaimana, ada aturannya ya. Hukum belajar tajwid secara mendalam yaitu fardu kifayah. Kalau membaca Al-Qur'an gimana? Kalau membaca Al-Qur'an itu wajib pakai ilmu tajwid nih. Di atas kan tadi sebutkannya waratilil Qur'ana tartila, itu perintah Allah. Kalau kita baca Al-Qur'an harus memakai tajwid. Misalnya begini, orang itu baca Qur'an benar dia itu ya. Palebah ikhfa diikhfakeun, palebah idgham dighamkeun. Tapi dia tidak tahu istilahnya misalnya. Enggak apa-apa, itu yang wajibnya itu. Ketika dipergunakan benar gitu. Walaupun nggak hafal. Nah, kalau hafal sampai bisa ngajar kembali, nah itu mah lebih besar pahalanya. Ini ya. Tapi kalau orang benar baca, berarti dia tuh pernah belajar gitu, ilmu tajwid. Cuma entah hafal, tidak hafalnya, cuma udah tahu gitu, itu ikhfa itu. Kalau nggak pernah belajar, bacanya nggak diterima, ditolak. Kan sudah jadi kaidah ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Patuk balu, setiap orang beramal tidak pakai ilmu itu langsung ditolak. Sehingga bagaimana kita nih, kita banyak sekali kekurangannya, bodohan kita tuh banyak. Nah, oleh para ulama tuh gini aja, sekarang kalian niat ya, akan ngaji seumur hidup sampai mati, akan belajar gitu. Nah, kemudian jika belum selesai belajarnya ya keburu meninggal, masuk surga dia. Itu udah sepakat para ulama. Yang penting ada niat ya. Nah, Bapak juga, kalian juga sama, Mama juga harus niat. Rek ngaji seumur-umur gitulah ya. Tapi waktu ngaji tetap teratur ya. Itu ulama udah sepakat. Kalau orang belajar tapi belum selesai keburu meninggal. Ya, yang terutama itu tauhid ya. Tauhid diutamakan itu. Tadi kemarin kita kan tauhid. Sekarang tajwid. Besok fikih gilir gitu. Sekali lagi ya, membaca Al-Qur'an itu wajib memakai tajwid.
Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu misalnya sekampung ini nih, atau se-RT lah. Se-RT ada seorang yang ngerti, yang lain tidak mengerti. Nah, yang tidak mengerti tidak berdosa, tapi pahala untuk yang mengerti. Kalau semuanya nggak mengerti, semuanya berdosa. Itu ada tuh di bawah tuh. Fardu kifayah itu ma'idza fa'alal ba'du saqatal haraju anil bakin. Perkara yang jika dikerjakan oleh sebahagian, maka gugur dosa dari yang lainnya. Kalau semuanya nggak bisa, nggak ada yang mengerjakan, ya semuanya berdosa gitu. Jadi di sini kita membahas tentang tajwid ya, mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran hukumnya wajib ya. Wajib itu mayusabu ala pilihi wa yu'aqabu ala tarkihi, berpahala jika dikerjakan, diancam siksa jika ditinggalkan. Nah, sekarang kita ke sini Mi, ke sifat huruf. Ada not? Ya. Tadi kan disebutkan maharaj itu asalnya 5. Kemudian terpecah jadi 17. Dari 17 maharaj keluar 28 huruf. Nah, tiap huruf ini ketika dikeluarkan dari maharajnya memiliki sifat. Ada sifat asli, sifat bawaannya disebut sifat lazim. Ada juga sifat yang karena bertemu satu huruf dengan huruf lain, itu namanya sifat aridi. Ya, bersama tanwin bertemu hamzah harus idhar kan dibacanya. Nah, itu sifat aridi namanya. Jadi kalau sifat lazim sifat bawaan huruf, kalau sifat arimah itu mah pertemuan satu huruf dengan huruf lagi, ya. Ada buku tajwidnya idgham, iqlab, idhar itu. Idgham mutamatsilan. Nah, itu ya yang dibahas-bahas itu sifat aridi. Nah, kalau sifat lazim bawaan ini nih ada 17 Mi. Ada 18 dengan tawasud, cuma tawasud nggak dibahas khusus ya karena itu pertengahan itu. Tapi kalau ditanya ada berapa sifat lazim? Jawabannya ada 17. Anwar ya. Yang 10 Anwar itu sering berlawanan. Sedangkan yang 7 tidak memiliki lawan. Yang 10 yang berlawanan itu 5 melawan 5 Mi. Nomor 1 nih jahar. Ya, itu lawannya hamas. Berlawanan jahar itu dengan hamas. Jahar artinya apa Mi? Tertahannya napas. Kalau hamas? Nah, berlawanan kan ya? Kan jahar berlawanan dengan hamas. Kemudian yang ketiga, lawannya yang keempat Mi, syiddah. Lawannya rukhawah. Syiddah artinya tertahannya suara. Kalau rukhawah berjalan suara. Nah, jadi ada yang tertahan itu suara, ada yang tertahan itu napasnya, udara, ya. Kalau yang tertahan napas atau udaranya itu jahar. Kalau yang berjalan mengalir napasnya itu hamas. Contohnya gini Mi, tak ada 2 kan, ya. Ada tak marbutoh ya, yang bulat yang anornya titik 2. Nah, itu tak marbutoh kalau dibaca jadi tak, kalau disukunkan diokop jadi ha. Misalnya Patimatun, kalau diwakaf jadi Patimah. Ya. Yang kedua Anwar ta majruroh nuki Anwar ta titik 2 nih. Ta majruroh ta apa? Majruroh. Nah, itu mah mau diwakaf, mau dibaca tetap tak itu enggak berubah. Tapi kalau dimatikan, nah itu sifatnya keluar Mi. Misalnya kolat. Nah, kolat ya sita disukun, dimatikan. Kolat suaranya tertahan. Disebut syiddah. Apa? Syiddah nomor berapa, Anwar? Nomor 3. Tertahan kan? Jadi jempe Mi. Kolat. Setelah bilang kolat ya langsung berhenti. Ingat disebut lagi. Tertahan suara. Tapi napasnya harus ngalir. Disebut hamas. Ya. Jadi punya sifat syiddah dan hamas ketika dimatikan. Jadi kolat. Paham Mi? Nah, orang kadang-kadang berlebihan Mi. Malah langsung dipindahkan ke C. Kolaj. Ya, itu salah. Ya. Harusnya kolat.
Kolat. Kalau ditulis mah TH Anwarnya. Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa suatu huruf itu memiliki sifat hamas? Misalnya fa. Kalau kita ingin tahu sifat hamasnya, disimpan dulu hamzah, kemudian fa di belakang hamzah, kemudian disukunkan. Hamzah, fa, sukun, patah, af. Nah, ada udara kan? Af. Nah, itu disebutnya hamas. Af. Itu juga sama juga tak sifatnya jahar jeung hamasnya. Setelah diucapkan itu suara mah tertahan tapi napas mah ngalir. Af. Kaf juga sama. Punya sifat sidah dan hamas. Makanya harus benar takbirullah Allahu ak. Aya hamasna. Kalau nggak ada hamas tertukar dengan kop jadi ngarubah mana? Allahu ak. Nggak ada hamasnya. Itu kop yang nggak ada hamas mah. Kop mah ada suarana oge, sinapasna oge katahan. Jahar. Itu hamas. Pahami? Allahu ak. Jangan lupa tuh. Ada hamasan. Allahu akbar. Kalau nggak ada hamasnya, tertukar dengan kop. Jadi salah arti itu, merubah makna. Ini pentingnya memahami sifat-sifat huruf ya, karena Al-Quran dibaca terus oleh kita dalam sholat. Jadi sebenarnya ilmu yang wajib itu Anwar disebutnya ilmu hal ya. Sebenarnya ada 4 Anwar. Pertama tauhid ya. Karena kan tauhid itu selalu tiap detik tiap waktu gitu bergolak dalam batin itu. Itu dengan tauhid itu mengelola perasaan-perasaan, prasangka-prasangka itu dengan tauhid itu biar nggak salah. Kemudian juga omongan kita harus benar kan sebagai ilmu tajwid nih baca Quran teh. Ngadoa juga harus pakai tajwid. Dari yang benar-benar ibadah ke Allah mau lah asal wae. Kok mau ilmu teh belajar heula langsung ditolak kapan? Tilu ilmu akhlak ta harus tahu sopan santun gitu ya ke orang tua, ke teman itu ada aturan-aturan itu. Gunakan itu sopan santun. Gunakan perasaan kalau sopan santun mah ya kita layak nggak begini, kalau nggak jangan gitu. Nah itu sesuai dengan perasaan itu kan ku Allah diberi naluri gitu. Kemudian yang keempat ya ilmu fikih ya untuk ngatur peribadatan kita. Kalau tafsir ya ilmu mantek itu mah fardu kifayah. Jadi nggak ada yang sunat Anwar ilmu Islam semua nggak fardu. Cuma ada yang fardu ain teu meunang teu eta mah kudu setiap orang Islam menguasai lah minimal 4 ilmu tadi. Tauhid, fikih, tajwid jeung ilmu akhlak. Ya kalau nggak semuanya yang 3 aja utamakan Anwar nih, tauhid, fikih sama tajwid. Karena nanti kalau sudah kita amalkan ini akan membentuk jadi akhlak gitu ya. Otomatis gitu. Walaupun ilmu akhlak ada ilmu tersendiri, tapi itu nanti aja harus dikuasai dulu yang 3 ini nih. Kemudian yang kelima, lawannya nomor 6 ya. 5 itu isti'la Anwar. Artinya lidah itu naik ya ke atas. Kalau istifal kebalikannya, lidah itu posisinya menurun. Misalnya kita ucapkan A. Nah, itu kan salawak Anwar ya. Si lidah teh turun, itu istifal. Melihat posisi lidah menurun disebutnya istifal. Kalau lidah menaik ke atas, nah itu isti'la. Kemudian nomor 7 lawannya nomor 8. Itbak. Lawannya infitah. Itbak itu rapat letah karena lak-lakan. Ini lebih dekat lagi. Lebih dari isti'la gitu. Kalau infitah renggang ya lawannya kan. Nomor 9 lawannya 10. Nah. Idlak lawannya ismat. Idlak itu huruf itu ringan. Keletah gampang gitu ngucapkeun. Nah, kalau ismat mah agak berat gitu. Itu teh Anwar beratnya bagi orang-orang yang lidahnya pendek. Orang-orang Eropa ya. Orang Arab kan lidahnya pendek. Jadi kadang mereka kalau kita mah alhamdulillah orang Indonesia mah normal lidahnya jadi ente berat gitu. Cuma untuk mengucapkan yang bersifat isti'la ya itu yang lidahnya pendek lebih enak gitu Anwar, lebih tebal gitu, lebih mantap. Itu ya jadi sifat lazim yang memiliki lawan. Nah nomor 7 nih yang 11 Anwar sampai 17 ini mah sifat khusus. Tidak punya lawan ini mah ya. Kak sopir. Sopir itu ada desis. Yang memiliki sifat sopir ada 3 huruf. Pertama sod.
Nah, itu desisnya ya. Sod minas, kadang lebih dulu desisnya. Minas solihin. Kedua, zai. Zai. Azi, zi tuh kan. Azi. Nah, itu ada desisnya. Sopir namanya kalau di sini ya. Azizun hakim. Kalau dibaca begini, ajijun itu jim, tertukar, merubah arti. Kalau zai ada sopirnya. Kalau jim mah tidak ada kan? Ya. Juju itu jim. Kalau zuzu itu zai. Ya, membedakan. Azizun hakim misalnya. Ketiga sin kecil ya yang tidak bertitik. Jadi yang memiliki sifat sopir ada 3 huruf. Sod, zai, dan sin. Sojis, ya, bukan sosis ya. Sojis. Sod, zai, dan sin. Kemudian yang ke-12 kolkolah. Ada pentalan ya. Yang memiliki sifat kolkolah hanya 5 huruf. Baju di toko. Kopto bak jimdal. Artinya Qul huwallahu ahad. Nah, itu kolkolahnya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Kolkolah ya. Bil haqq. Nah, kalau kop sama to mi kolkolahnya ke o. Bil kispo. Ah, itu to. Bil haqq. Kof ya. Kalau ba, dal, dan jim itu ke e. Ya. Kitab, ahad, buruj ya. Kolkolah 5 huruf ya. Kemudian lin. Kalau lin itu mi waw dan iya yang sukun sebelumnya patah. Misalnya au, khauf. Nah, itu lin namanya. Khauf atau soib ya. Jadi waw dan iya sukun yang sebelumnya patah itu lin. Cuma 2 hurufnya. Kalau inhirab itu mah untuk mengucapkan ini mi lam dan ro ya. Bismillahir. Setelah hir ya, si lidah itu ditarik ke belakang mi. Jadi getarannya nggak terlalu banyak. Kalau belajar mah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanir ya. Banyak getarannya. Tapi kalau udah terbiasa nanti dikurangi. Cukup getarannya sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu bergetar gitu ya. Itu caranya gimana? Itu lidah, posisi lidah setelah mengucapkan hir langsung ditarik dan ujung lidah itu ditarik ke belakang. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ditarik. Ini hirop namanya. Kalau lam war, kalau lama bukan ditarik ke belakang tapi ditarik ke pinggir. Al, nih Anwar. Al, langsung lidahnya ke pinggir kan. Itu inhirop. Cuma 2 ya, lam dan ro. Takrir ya, takrir itu khusus ro ya, getar tadi ya. Cuma jangan terlalu banyak. Tapashi itu muncrat ya, cuma 1 itu shin bertitik. Minash syih ya, kalau orang Sunda gitu ngajarinnya. Cara ngusir hayam cina. Syih. Nah, shin. Nah, eta shin. A'udzubillahi minasy. Tapashi namanya. Yang terakhir nomor 7 isitolah itu mah cuma 1 hurufnya itu dod. Dod memanjang ya. Dod. Dah, sedikit lagi ya. Ke sini Anwar nih. Mi. Ya. Pernah diajarin kan? Pernah diajarin ya? Ya, aku ulangi ya. Ini menghafalkannya tadi Anwar huruf yang berlawanan teh sifat yang berlawanan ya. Hamas kan lawannya jahar, ruhwah lawannya sidah. Antara ruhwah dan sidah ada pertengahan jadi tawasud ya. Istifa lawannya istilah, infitah lawannya itbaq, idlaq lawannya ismat ya. Itu yang di atas tuh panduannya ya. Ya badrotim min hadza kullakamali. Kalau diterapkan berarti
hamas jahar rukhawa syidah tawasud istifal istila inpitah itbak idlak ismat. Hamas lawannya jahar. Hamas itu mengalirnya udara ya atau napas ya, mengalir tidak tertahan. Nah, yang memiliki sifat hamas Anwar tuh ada 10 huruf. Dikumpulkan dalam kalimat pahasahu syahsyun sakata atau syahsyun sakat ya. Kan huruf jaya ada 28. Mi diambil 10, tinggal nah yang 18 pasti sifatnya ja. Paham? Ya, gitu aja. Kemudian ruhawah lawannya syidah. Nah, kalau ini yang harus dihafal huruf syidahnya Mi. Ada 8. Dikumpulkan dalam kalimat ajid, kotin, bakat. Hamzah, jim, dal, kop, to, ba, kap, dan ta. Berarti 28 diambil 8 tinggal berapa? 20. Nah, 20 itu diambil 5 war ke tawasud. Tawasud itu pertengahan antara ruhawah dan syidah. Jadi 20 diambil 5 tinggal 15. Nah, 15 itu batu ruho. Paham ya? Gitu aja gampang. Tawasud itu ada 5 hurufnya nanti. Lan umar ya. Lam, nun, ain, mim, ro. Itu sifat tawasud. Bukan ruhawah, bukan syidah gitu antara itu pertengahan. Kemudian istifal dan isti'la. Ini hurufnya ada 7 dikumpulkan dalam kalimat khuso dogtin kid yang memiliki sifat isti'la ya. Kho, sod, dod, gin, to, kop, dan zo ya. Berarti 28 diambil 7 tinggal 21. Nah, itu berarti kena sifat istifal. Istifal kan? Ya, isti'la dengan istifal. Nah, yang keempat inpitah lawannya itbak yang harus dihafal huruf itbaknya sedikit Mi. Cuma 4 soto dodi, soto dod dan zo. Berarti 28 diambil 4 tinggal 24. Nah, itu berarti kena sifat inpitah, memiliki sifat inpitah. Terakhir idlak lawannya ismat. Nah, ini mah harus dihafal huruf idlaknya Mi. Ada 6. Paromin lubin ya, pak ro mim nun lam dan ba. Berarti 28 diambil 6. Nah, yang 20 huruf itu memiliki sifat ismat. Atau mau dihafal pakai nama orang misalnya tadi bawah teh Hamzah. Singkatan dari hamas dan jahar. Ya. Kan berlawanan eta hamas dan jahar teh. Kemudian rusyita, ruhawah, sidah dan tawasud. Kalau istifal dan isti'la. Kalau itin, itbak dan inpitah. Kalau idlak dan ismat. Alhamdulillahnya. Nah, sekarang ini satu lagi nih. Parsimporan itu Wan, udah. Ini nih. Sekarang ini nih. Dikit lagi nih. Nah, kalau tadi kan itu mah secara global ya. Secara global. Nah, sekarang mah satuan Anwar nih, satuan nih. Nah, hamzah ini memiliki 5 sifat. Nah, kalau tadi kan enggak Mi ya. Cara mengajarnya beda gitu. Nah, ini mah sekarang detailnya begitu. Ini dinadomkan ya. Lil hamji jahrun wastifalun sabata fathun wasyidatun wasomtun ya pata. Pikeun hamzah eta aya 5 sifat. Tapi baca dari kanan Mi, dari kiri. Jahar istifal inpitah syidah ismat. Paham? Dari sini bacaan nih ya. Paham ya? Nah, ini cara ngabakeun anak ada bisa katipu. Ulah ismat heula. Terus nomor 2 lil baifatun syiddatun tasapulu zalakotun jahrun kaza takol hulu. Lain takol hulu, takol kolu ya. Sifat pikeun ba genep inpitah syidah jahar istifal idlak jeung qalqalah. Nomor ketiga ta. Nah,
Lita iwal kapistifalun misat wasyidatun fathun kadza wa usmitat sifat pikeun taklima syidah jeung hamas ismat infitah istifal bilang jelas. Nomor satu aja sok barang bertiga sok. Lil hamji jahrun wastifalun sabata fathun wasyidatun wasomtun ya pata pikeun hamzah eta aya 5 sifat jahar istifal infitah syidah ismat. Gampang kalian ya, nanti kalau perlu mah di bapak ada tulisan. Simpan mi hiji deui lah. Terakhir. Nya epon aja sih manggaris. Nih war. Nah ini nih, mi huruf hijaiyah. Kan ulama sepakat huruf hijaiyah itu ada 28. Anwar yang 28 ini Anwar kalau dibagi 2 jadi berapa? Nah, 14 di sini Anwar nih. Yang 14 ini Anwar, 14 ini yaitu apa aja coba? Alif ya, lam, mim, ro, kaf, ha, ya, ain, sod, to, sin, qaf, nun dan ha. Itu disebut huruf muqatta'ah. Apa Anwar? Apakah dia huruf hijaiyah? Iya, huruf hijaiyah. Tapi ketika huruf hijaiyah yang 14 ini disimpan di Al-Quran, dipakai di awal surat, namanya huruf muqatta'ah. Paham ya? Jadi dia punya 2 nama. Huruf hijaiyah, iya. Huruf muqatta'ah juga. Lihat fungsinya. Ketika dipakai di awal surat, itu namanya huruf muqatta'ah. Ketika sudah ditempatkan di awal surat, namanya fawatihus suwar gitu. Jadi fawatihus suwar itu adalah huruf-huruf muqatta'ah. Paham Anwar ya? Nah di Al-Quran itu Anwar, surat itu ada yang dimulai dengan kalimat, ya, ada yang dimulai dengan huruf. Nah ini nih, huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah yang 14 ini Anwar dikombinasikan lagi jadi 14 kombinasi tak. Ya, 14 kombinasi. Belakang lebih jelas Anwar nih. Kombinasiannya. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf. Cara bacanya ini Anwar nih. Cara bacanya. Jadi huruf muqatta'ah yang 14 itu terbagi 2, Mi. Ada yang harus dibaca 2 harokat tiap hurufnya. Ada yang harus dibaca 6 harokat. Yang harus dibaca 2 harokat Anwar masing-masing hurufnya. Nih Anwar ini. Dikumpulkan dalam kalimat hayun tohirun. Hayun hiduplah, tohirun dengan suci atau nggak bohong gitulah. Itu ada 6 hurufnya Anwar. Ha, ya, to, alif, ha, dan ro. Ya. Itu masing-masing hurufnya Anwar harus dibaca 2 harokat. Kalau yang 6 harokat ini nih dikumpulkan dalam kalimat nakoso asalukum. Nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Itu masing-masing harus dibaca 6 harokat. Nah contohnya nih. Ini yang pertama Mi. Sod. Genap ketukan ya, genap detik. Sod. Kemudian yang kedua, qaf. Kemudian nun sama ya. Nun. Ya. Kalau yang nggak ngerti mah di Ikrom dibaca nanti nami. Nah, salah. Ingat baik imhala tosa. Napa imsa? Di Ikrom mah sapu salah im tosin. Kan yasin lain jasa. Nya. Terus we tidak jadi Ikrom salah. Tah contoh nu 2 huruf Anwar. Toha eta mah to 2 harkat. Ha oge 2 harkat. Ha mim, ha 2 mim 6. Ha mim. Tosin, to 2 sin 6. Tosin. Yasin, ya 2 sin 6. Yasin ya. Alif lam ro, alif 2. A 1 harkat Anwar, lip 1 harkat. Alif itu dihitung 2 harkat. Alif A 1, lip 1.
Alif lam ro. Kan lam harus 6 ya. Ada di nakos asal hukum. Alif pakai F Anwar. Alif kan punya sifat hamas dia. Alif lam ro. Kemudian ain sin kop itu semuanya harus 6 Anwar. Jadi 18 harakat itu. Makanya terkepas dulu. Ya. Ain si yang kof ya. Kan ain akhirnya nun tapi bertemu sin. Nah, ikhfa itu. Kalau dibaca tidak ikhfa begini ain sin kof itu enggak salah juga ya, tapi anu lebih tepat nama diikhfakeun Anwar. Ain sin kof ya akhirnya tetap hamas. Kof ya, ada udara yang ngalir. Kemudian ada yang 4 huruf. Alif lam mim. Alif 2, lam 6 jadi 8. Tasdid teh gunah 3. Jadi 11. Mim terakhir 6. Jadi 17 kayak 17 rakaat kan. Jadi apa dulu? Alif lam mim ya. Jadi baca Quran itu nyantai itu dulu. Kemudian to sin mim, to 2, sin 6, gunahnya 3, kemudian mim 6 lagi. Jadi sama ya, 17 harokat. Nah, to sin mim ya. Yang paling banyak 5 huruf nih. Alif lam mim ro. Alif lam mim sod. Kaf ha ya ain sod. Coba kita contohkan nomor 1, sod. Bisa Umi? Sok. Nih, yang 1 huruf. Sok. 6. Ya, 6 huruf, 6 harakat. Bisa teh? Sod. Kokolah ke? Sod. Wah? Sod. Ya, pakai kokolah ya, jangan lupa itu. Yang kedua? Kof. Ya, jangan lupa hamasnya ya. Yang ketiga? Nun. Sip. Terus yang ke bawah, yang 2 huruf. Jadi Toha. Kan 2 harakat ya. Ada hain tohirun ya. To 2 harakat, ha 2 harakat. Sok. toha. Ya, jangan terlalu lama. Lanjut. Ha 2 harakat, mim 6. Ya. Hamim. Sok. Hamim. Lanjut. Tosin. Nah, tonya 2, sinnya 6. Tosin. Tapi itu pentingnya kita ngejat ya kan ngejaman tuh rubah ya tetap tonya. Nah, kada itu bahayanya ikrotek itu Anwarnya. Bonus salah Anwar. Mim jadi ma, nun jadi na, sin jadi sa. Wah, kacau yang karunya coba mereka ngaruksa ke bernama karya orang-orang belajarnya nggak ngerti lagi. Jadi salahnya bukan teorinya Anwar, bukan metodenya, bukan ikronya ya, tapi si pengajarnya nggak ngerti. Dan itu terus itu diwariskan Allah terus ya tiap ngajar kayak gitu. Makna, aduh, maka kita harus tampil nanti ke depannya. Ngejah ngajar buku ada mah. Jadi ente salah gitu ya. Ya badatil ngejah makan jangan kudu bener. Mun huruf aya titikan tunjuk titikna, mun titikan tunjuk tengahna tuh. Keur ngejah makan huruf yang harakat ditunjuk. Udah dibaca mah harakatnya aja yang ditunjuk gitu ya. Di video Bapak ya. Kan diulik ya. Terus apa Mi? Yasin? Kumaha? Yasin. Ya, coba yang 3 huruf. Alif itu 2 harakat ya. Alif lam ro. Gimana? Alif lam ro. Ya, amnya jangan ditahan dah itu mah ada mim ya. Alif lam ro. Mami? Alif lam ro. Ya, amnya jangan ditahan ya, jangan lama. Lalu ain sin kof. Genep harakat semua ini mah. Ain sin
Sip. Sok, yang 4 huruf. Alif lam. Pakai F. Alif. Ya, itu halusan. Alif lam ro. Yang 4 huruf. Yang bawahnya. Itu di Al-Baqarah ada. Oh iya, alif lam mim. Ya, sok. Alif lam mim. Bagus, lanjut. To. To 2 harakat. To sim mim. Kumami? To sim mim. Bagus. Yok 5 huruf di bawah. Alif lam ro. Itu mimnya kelewat. Alif lam mim ro. Kumaha? Alif lam mim ro. Lanjut. Berarti Alif lam mim sod. Sok. alif lam mim sod. Lalu, Kaf ya. nah itu kaf 6 harakat dong. Karena ada di kosong asal hukum. Kaf ha ya ain sod. Kaf 6, ha 2, 8, ya 2 jadi 10, ain 6, 16, sod 6. Jadi berapa Nur? 22 ya? Sok Mi. Kaf ha ya ain sod. Ya, cukup ya. Anwar ngertinya nggak perlu dites ya. Cukup formula. Nah, ini Mi. Jadi yang 14 huruf muqatta'ah dikombinasikan jadi 14 kombinasian ada di 29 surat. Benar ya? Nah, jadi Al-Qur'an itu kan 114 surat. Ketika 29 surat dengan huruf muqatta'ah disebut Fafatihus Suwar, maka sisanya 85 surat itu dimulai dengan kalimat. Ini Anwar ada tulisannya ya. Nah, misalnya surat yang dimulai dengan alif lam mim di surah 2, surah 3, 29, 30 ya penjelasannya gitu kan. Ada yang tambahan yang alif lam mim ro tadi sini nih ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang kalau kalian berdua di Bapak ada ya. Nuhunnya. Tadi Esok. Aduh. ada.